terus kemudian undang-undang ITE, dan bahkan ini bisa kategori masuk makar ya, bila mana ada unsur tersebut mengajak banyak orang untuk melakukan sebuah sikap yang non produktif dengan tidak mendukung kebijakan pemerintah. Nah, termasuk apa yang disampaikan beliau masuk makar berarti? Kemungkinan bisa ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Zamahsyari. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe supaya channel ini terus berkembang. Alhamdulillah saat ini saya berkesempatan mewawancarai seorang advokat muda yang sukses. Sebelumnya saya izin dulu melepas masker karena kami berdua sudah rapid test antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari virus corona. Bersama Mas Anggi ya, seorang advokat muda ya, bertalenta luar biasa di LBH Bintang 9, LBH NU juga. Ini kan gini Mas Anggi, pertama-tama saya nanya dulu nih. Baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan apa aja nih sekarang nih? Biasalah, kita ngurusin permasalahan orang. Jadi Mas Anggi ini hidup dari masalah, Masya Allah. Jadi masalah itu kalau bagi Mas Anggi itu adalah sumber kehidupan gitu ya, luar biasa. Tapi kegiatan apa aja selain itu Mas Anggi? Untuk sementara itulah, ada bisnis satu kecil-kecilan. Oh ya. Alhamdulillah, tapi lancar lah ya. PPKM ini agak berdampak nggak nih kira-kira nih? Secara otomatis ya. Secara otomatis. Semua pasti kena dampak. Iya, memang. Tapi kan ini demi kebaikan ya. Betul, kita demi ikuti kebaikan. anjuran pemerintah. Jadi di rumah aja, tetap stay safe ya. Semoga dijauhkan dari corona. Nah gini Mas Anggi nih, kan kemarin ini BKN ya, Barisan Kesatria Nusantara ini melaporkan seorang ulama, putra dari Mbah Maimun Zubair ya, yaitu Gus Naji. Ini menurut pandangan Mas Anggi ini gimana nih langkah BKN itu? Ya. Kalau dari pandangan hukum ya, melihat sikap atau tindakan dari Barisan Kesatria Nusantara dalam menyikapi sosok ya, terlepas latar belakangnya siapapun. Betul. Dan bagaimanapun orangnya, ketika ada dugaan perbuatan pidana di situ atau perbuatan melawan hukum, tentunya bagi saya tindakan BKN ini sudah tepat karena isi atau konten dari yang dilakukan oleh pelaku ini memang sudah membuat situasi menjadi sangat bahaya kalau menurut saya. Walaupun mana itu dibiarkan ya. Iya, walaupun yang melaporkan ini seorang ulama ya. Ya, sekalipun itu karena kan di hukum itu ada namanya asas equality before the law. Artinya setiap orang itu sama di hadapan hukum. Baik itu punya kekuasaan yang seperti apapun ya, kalau dia sudah melakukan dugaan kesalahan tentunya bisa ditindak oleh Jadi hukum. panglima tertinggi itu adalah hukum. Ya, hukum supremasi sebagai hukum. Panglima tertinggi, betul ya. Walaupun yang bersalah ini seorang tokoh ya, tapi kalau salah tetap ya. Jadi kembali lagi kepada konsep tadi ya, equality before the law itu kan udah bagian dari asas. Terus kalau kembali kepada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tentunya setiap orang itu wajib untuk mematuhi dan mematuhi larangan atau perintah dari negara yang kemudian dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, artinya pun semua masyarakat pun terhitop oleh aturan-aturan yang dimaksud gitu. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang memang membahayakan ya situasi dan kondisi saat ini, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi menurut Mas Anggi ini apa yang dilakukan oleh Gus Naji itu sangat berbahaya ya? Iya, karena itu kan ada ajakan ya, ada ajakan, terus kemudian ada penyampaian secara tidak langsung kepada masyarakat luas yang apabila itu tidak disaring oleh kan sekarang masyarakat ini mendengar berita-berita langsung dijadikan konsumsi. Nah itu kan bahaya. Kalau kita kan bisa difilter. Nah ini masyarakat luas yang memang notabene mohon maaf awam terhadap hal itu ya itu bisa langsung menjadi berbahaya lah, bumerang ya. Gitu. Jadi memang apa yang disampaikan beliau ini
sangat berbahaya ya. Betul. Kira-kira kalau dalam hukum itu apa yang disampaikan beliau tuh masuk pasal berapa? Deliknya apa kira-kira? Tentunya kan begini ya. Kalau kembali melihat sikap dari Barisan Kesatria Nusantara selaku pelapor, yang saya lihat di situ kan dugaan sementara adalah menebar kebencian atau menebar menebar berita bohong atau hoax yang kemudian itu dampaknya kepada menjaga stabilitas sikap pemerintah untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini. Nah, di satu sisi dia kemudian menyebarkan berita itu. Nah, ini yang menjadi dugaan keras bahwa ini adalah hasutan atau ajakan dari isi itu yang kemudian bisa dijadikan dugaan pidana, yaitu hoax ya, berita hoax atau hasutan itu. Nah, ini bisa dikenai tindak pidana Undang-Undang ITE untuk sementara. ITE berarti IT. Nah, itu kan begini. Ya memang soal beliau kan sudah jelas berarti masuknya Undang-Undang IT ya, berita hoax. Nah, tapi kalau misalnya ada kasus lain ini Mas Anggi nih. Dan masyarakat yang awam ini geram, ingin melaporkan juga. Nah, kira-kira masyarakat yang awam ini bisa nggak ngelaporin ke polisi gitu, dan caranya gimana supaya bisa ikut melaporkan juga ke polisi? Ya, sepanjang ada temuan atau dugaan tindak pidana atau sifat yang melawan hukum, tentunya setiap orang berhak untuk melakukan laporan ya, karena ini mengingat untuk menjaga ketertiban umum. Nah, di dalam memang ada beberapa doktrin atau teori yang dimana ada yang disebut dengan delik aduan atau delik laporan. Nah, artinya di sini kalau delik aduan memang harus orangnya langsung nih. Ini berdasarkan perintah dari doktrin pidana. Terus kemudian ketika memang ada laporan atau delik laporan, itu siapapun sepanjang itu mengandung unsur perbuatan pidana itu bisa oleh siapapun. Ya, gitu. Jadi misalkan sekarang kan ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku yang bisa bikin gaduh di tengah masyarakat, itu mulai dari KUHP, terus kemudian Undang-Undang ITE, dan bahkan ini bisa kategori masuk makar ya, bila mana ada unsur tersebut mengajak banyak orang untuk melakukan sebuah sikap yang non produktif dengan tidak mendukung kebijakan pemerintah. Nah, termasuk apa yang disampaikan beliau masuk makar berarti? Kemungkinan bisa ke sana ya. Kita lihat makanya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Timur, kita akan coba kita lihat ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kita lihat coba bagaimana sikap penyelidik atau penyidik untuk menyikapi dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku ini. Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi apa yang diucapkan beliau bisa masuk makar, dan bagi masyarakat yang memang ingin melaporkan bisa melaporkan sepanjang bukti itu ada ya. Jadi laporan masyarakat itu terjamin dalam undang-undang ya Mas Anggi ya. Betul ya. Jadi memang bagi siapapun yang ingin melapor sepanjang itu deliknya delik umum ya, delik laporan, maka bisa dilaporkan. Nah, kalau delik aduan itu kalau misalnya yang bersangkutan yang harus melapor. Ya, yang bersangkutan, karena kalau delik aduan itu ada unsur yang menyudutkan seseorang, baik itu sifatnya individual atau lembaga. Nah, itu hanya orang itulah yang bisa yang merasa dirugikan, beliau langsung yang harus melakukan aduan. Nah, misalnya kan Mas Anggi dari LBH NU nih kan. Misalnya ada orang ya menghina NU. Nah, itu masuknya delik aduan apa delik umum? Nah, itu makanya kan tergantung. Kalau misalkan ada dugaan misalkan menghina lembaganya, terus kemudian unsur hinaan itu memang ditujukan kepada lembaga atau seseorang, ya maka siogianya itu masuk kepada delik aduan. Nah, orang tersebut yang harus melakukan aduan langsung terhadap aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang ingin maju melaporkan tuh, bisa nggak kira-kira? Tidak harus lembaganya tersebut, tidak harus lembaganya. Berdasarkan empirisme atau berdasarkan doktrin dan asas, sepanjang memang itu ada kuasa khusus dari orang yang yang mengalaminya langsung, terus kemudian memberikan kuasa kepada kita misalkan, itu sah saja, bisa saja. Bisa saja. Tapi kembali kepada doktrin, memang
hanya orang yang bersangkutan yang bisa melakukan aduan. Cuman orang lain pun bisa sepanjang ada surat kuasa. Jadi harus diberikan surat kuasa dulu baru bisa bersangkutan kepada orang yang dituju sebagai kuasanya. Kepolisian ya. Tapi kalau kasus Gus Najih ini masuknya delik aduan apa delik umum ini? Melihat konten yang mengajak, artinya kan ini tidak ada tujuan atau orang yang dimaksud dalam hal ini. Yang saya lihat di sini kan mengajak semua orang. Yang bila mana orang-orang ini mengkonsumsi berita atau sebaran itu dari yang bersangkutan, ini kan sangat berbahaya, maka ini tidak lagi menjadi delik aduan. Dan bahkan aparat penegak hukum sendiri pun kalau misalkan kembali kepada doktrin dan asas hukum pidana, APH bisa menindak itu tanpa adanya aduan atau laporan dari jadi bisa masyarakat. Langsung ditindak ya? Iya, karena itu udah mengganggu stabilitas dan ketertiban umum ya, dugaannya ke sana. Gitu. Seperti kemarin kasus Dokter Louis itu ya. Jadi itu kan tidak ada yang melapor kan, tiba-tiba langsung ditangkap semacam itulah contohnya. Jadi sebetulnya kasus ini juga bisa ya seperti itu ya. Tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari masyarakat, pihak APH yang berkaitan dengan criminal justice system atau hukum pidana, mereka bisa menindak tanpa harus adanya aduan atau laporan dari pihak manapun. Karena ini kan menyangkut stabilitas ketertiban umum dan tentunya stabilitas negara. Gitu. Nah kan sekarang ini kan banyak masyarakat beranggapan ada sebagian orang yang kebal hukum. Menurut pandangan Mas Anggi itu bagaimana? Ya. Ada orang yang kebal hukum tuh bagaimana kira-kira? Sebetulnya ya kebal hukum itu hanya dikenal di dalam proses penegakan hukum ya. Contoh misalkan saya lawyer nih, di dalam Undang-Undang 18 2003 itu ada namanya hak imunitas bagi seorang advokat. Nah, hak imunitas itu hanya berlaku bagi seorang advokat bila mana advokat itu sedang melakukan tugas-tugas advokat. Contoh misalkan kita sedang melakukan pendampingan atau melakukan mewakili klien dalam rangka menegakkan hukum, baik itu di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Nah, disitu hak imunitas berlaku sepanjang advokat ini menjalankan tugas-tugas advokat. Tapi di luar daripada itu hak imunitas itu tidak berlaku. Contoh misalkan saya advokat, tapi ketika saya mengendarai roda 4 atau roda 2, terus kemudian saya tidak memakai helm, hak imunitas itu tidak berlaku. Tetap polisi lalu lintas bisa menindak saya sebagai advokat karena telah melanggar lalu lintas. Nah, gitu. Jadi hak imunitas itu hanya berlaku bagi seseorang advokat yang melaksanakan tugas. Di luar itu nggak ada. Kembali lagi kepada konsep equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Iya betul. Gitu. Jadi tidak ada orang yang istilahnya kebal hukum. Tidak ada. Semua sama di hadapan hukum. Tapi kadang ada orang yang beranggapan bahwa hukum itu bisa diintervensi. Itu betul nggak kira-kira Mas Anggi? Ada intervensi hukum gitu karena seorang ini mempunyai power yang kuat di masyarakat sehingga polisi katanya takut akan di demo lah atau didatangi massa yang banyak gitu. Sehingga terjadilah intervensi hukum. Itu kira-kira bisa kejadian nggak seperti itu? Tentunya kalau kembali kepada hakikat daripada hukum pidana, hal itu memang tidak berlaku sama sekali ya. Intervensi ataupun gangguan apapun itu tidak bisa menyurutkan penegakan hukum pidana. Artinya secara praktik hukum pidana ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, sekalipun itu kekuasaan yang hadir di situ, tidak bisa. Ya walaupun memang hari-hari ini ataupun praktik-praktik hukum ke belakang memang dugaan-dugaan ke sana ada. Tapi sekali lagi ya, kembali kepada doktrin dan asas hukum pidana, proses hukum penegakan hukum itu tidak bisa diintervensi oleh hal apapun. Jadi tidak bisa tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang bilang hukum itu bisa diintervensi, salah ya berarti ya Mas Anggi ya? Salah. Ya. Jadi hukum itu tidak bisa diintervensi, termasuk kasus Gus Najih saat ini. Iya, betul. Itu tidak ada intervensi sama sekali. Tidak ada ya? Iya, sekali lagi hukum itu sifatnya bebas, artinya tidak ada orang ataupun lembaga atau kekuasaan manapun yang bisa mengganggu atau
intervensi proses penegakan hukum ini. Iya. Jadi BKN itu menyerahkan sepenuhnya tugas ini kepada pihak kepolisian. Ya. BKN hanya melaporkan, selebihnya urusannya kepada penyidikan gitu. Nah, kan ini hal yang sangat wajar ketika Barisan Kesatria Nusantara ini mewakili apa yang diwakili oleh pengurusnya untuk melaporkan terduga pidana ini. Hal yang wajar ketika dia ini memfollow up atau menginstruksi atau kemudian mengkritisi dari laporannya tersebut. Wajar dong, karena kan merasa korban. Betul. Nah, ketika dia mempertanyakan kepada pihak penyelidik atau penyidik, itu hal yang wajar karena itu pun sebetulnya diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka setiap pelapor atau saksi atau korban di sini bisa meminta hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh M. Najib ini ya. Gitu. Jadi bebas kalau itu. Bisa ya berarti. Ya, itu hal yang lumrah sih. Betul, korban pasti mempertanyakan prosesnya, laporannya, itu hal yang lumrah. Jadi artinya itu bukan dikategorikan intervensi. Itu hanya permintaan atau permohonan dari pelapor kepada penyelidik atau penyidik untuk meminta perkembangan dan proses yang telah dilaporkan oleh BKN. Supaya kita tahulah kelanjutan hukumnya seperti apa. Nah, kan gitu. Begitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang bilang mengintervensi hukum itu jelas tidak bisa ya Mas Anggi ya. Jadi tujuan BKN melaporkan kan sebetulnya karena konten yang beliau sampaikan itu kan berbahaya bagi stabilitas keamanan negara. Betul. Dan memang tujuannya itu untuk menyadarkan beliau ini seorang tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat. Bahaya kalau misalnya beliau berbicara lalu didengarkan oleh orang awam, lalu orang awam tersebut mengikuti apa yang beliau bicarakan. Itu kan sangat berbahaya untuk kelangsungan bernegara kan gitu. Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya saat ini sedang mengupayakan vaksin ya. Lalu timbul statement beliau yang seperti itu, maka itu akan berakibat fatal sebetulnya ya Mas Anggi ya. Betul. Gitu. Jadi Mas Anggi terima kasih sudah datang ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam mara bahaya termasuk COVID-19 ini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.